Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, akhirnya spoiling detail udah rilis. Jadi, without continuing long again, it's time to spoiling detail, oke? Let's go. Judul chapter 1104, Thank You Daddy, atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti Terima Kasih Ayah. Ya, perkataan yang jelas terucap dari mulut Bonnie, karena kita tahu kan setelah melihat apa yang Kuma lakuin melalui memorinya, Bonnie akhirnya tahu betapa harusnya dia berterima kasih pada Kuma, karena sang ayah rela mengorbankan hidupnya demi kesembuhan dirinya. Sementara itu di bagian cover story masih diisi oleh cover fan request yang sekarang giliran Sanji yang berada pada bagian cover requestnya. And now masuk ke menu utama ya, dimana momen masih melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya. Sensatun yang sangat terkejut dengan kemunculan dari Kuma. Sebenarnya dia gak hanya bingung atau kaget dengan Kuma yang berada di Pulau Egghead, karena dia lebih kaget sama kondisi Kuma yang masih bisa bergerak. Bayangin Re, di sini dijelasin kalau beberapa hari sebelumnya ya, sesaat setelah pasukan revolusi berhasil membebaskan Kuma dari Marijoa dan membawanya ke markas mereka. Sejak momen itu terjadi, Satun sudah memencet tombol self-destruction atau penghancuran diri, yang berarti Kuma seharusnya sudah tak bergerak kembali. And melihat Kuma tiba-tiba saja berada di hadapannya, tentu momen itu membuat seorang Satun kebingungan. Bahkan Vegapunk sendiri yang menjadi orang di balik teknologi penghancur dirinya ya, Vegapunk kebingungan untuk menjelaskan momen yang baru aja dia lihat. Karena bahkan menurut Dr. Vegapunk sendiri, gak ada satupun ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan mengapa Kuma masih bisa bergerak. Dan bahkan dirinya bisa mengetahui lokasi tempat keberadaan dari anaknya, Bonnie, yang ada di Pulau Egghead. Mengetahuinya secara pasti pula ya. Gokil. Di momen selanjutnya, apa yang selama ini kita harapkan ya? Momen Kuma yang melayangkan pukulannya kepada Satun. Semua itu akhirnya bisa kita lihat di chapter saat ini, Rek. Yap, Satun berhasil diterbangkan oleh Kuma berkat pukulan yang sangat keras ke arah muka, yang sampai menyebabkan luka cukup parah di bagian wajah Satun, Re. Yes, iblis kakek-kakek ini patut mendapatkan hal ini. Ditambah dampak dari Satun yang terlempar ke arah luar, beberapa bangunan yang ada di Pulau Egghead ikut runtuh, Re. Dan di sana puing-puing dari bangunan itu pun menghantam tubuh dari Saint Satun. Luka yang dialami oleh Satun ini pun sebenarnya bisa dikatain sangat berat, karena tak lama dari pukulan Kuma itu ya, beberapa kru dari topi jerami pun langsung menyadari kalau akhirnya mereka bisa kembali bergerak. Maka dari itu Sanji langsung menghampiri Bonnie dan menanyakan kondisi dirinya, sedangkan Dr. Vegapunk langsung mencoba bertindak cepat untuk memindahkan baik Kuma dan Bonnie ke tempat yang lebih aman, atau Lepes yang kita ketahui sebagai tempat yang direncanain sebagai pelarian diri mereka. Yaps, di momen yang singkat itu Kuma akhirnya kembali bisa memeluk Bonnie, dan momen yang cukup mengharukannya di mana Bonnie mengutarakan betapa berterima kasihnya dirinya atas apa yang sudah dia ketahui berkat memori yang dimiliki oleh Kuma. Soalnya di saat momen Kuma memukul Satun pun ya, di situ secara sekelebat ya, kita dikasih lihat kalau Kuma sepertinya mengingat beberapa momen yang pernah terjadi kepada dirinya, Re. Entah itu adalah tanda kalau Kuma masih bisa kembali ke diri yang dulu atau kayak gimana. Tapi yang jelas setelah momen mengharukan itu ya, Kuma diperlihatin tak bisa menggerakkan kembali tubuhnya, yang mana sepertinya tombol penghancuran dirinya ya memang beneran aktif, Re. Well, kalau dari pengertian Dr. Vegapunk sendiri ya, tombol penghancuran diri bukan berarti literal atau yang berarti tubuh dari Kuma hancur seketika, melainkan tombol itu layaknya tombol lampu yang bisa on dan off, sehingga ketika dipencet harusnya Kuma sudah tak bisa kembali bergerak. Makanya gak heran kalau Satun melihat Kuma, dia bakal kaget. Di samping dia tak berpikir kalau Kuma bisa datang ke pulau ini, Satun pun bakalan yakin kok kalau Kuma sudah berhasil ditangani dengan memencet tombol penghancur diri. Kalau kita lihat emang beberapa orang kuat di One Piece ya, banyak yang pada akhirnya berhasil dikalahin karena kecerobohan mereka sendiri. Maksudnya mereka yang kuat cenderung untuk bermain dengan makanannya. Contoh paling baru ya bisa kita lihat dari Big Mom yang berhasil dikalahin. Padahal jika sejak awal Big Mom serius dan menganggap semuanya harus diselesaikan dengan cepat, kemungkinan dirinya untuk kalah dari Law dan kita akan sangat amat kecil. Hal yang sama pula terjadi kepada Satun yang menganggap dirinya mungkin tak terkalahkan ya, Re. Sehingga momen dirinya yang kaget dan dimanfaatkan dengan baik oleh Kuma dengan melayangkan pukulan super keras. Akhirnya hal itu pun menyebabkan kerusakan kepada dirinya sendiri. Nah, yang menarik sebenarnya adalah kita dijelasin
dijelasin kalau ternyata gak ada sabotase sama sekali dari Dr. Vegapunk. Pasalnya, tombol penghancur diri itu sendiri ya sebenarnya hanya mematikan fungsi dari Kuma sebagai senjata manusia. Dan saat tombol itu dihancurkan ya, gak ada perintah apapun yang bisa diterima oleh seorang Kuma. Hal itu dilakuin oleh Dr. Vegapunk sesuai dengan apa yang diperintahkan. Hanya saja di sini ya, Dr. Vegapunk seakan mengerti kalau kemungkinan ras Bukaner bukan hanya memiliki kekuatan spesial yang berupa superhuman, akan tetapi di masa lalu ras Bukaner memiliki sesuatu yang sayangnya tak diungkapkan oleh Dr. Vegapunk. Yaps, teka-teki tentang ras Bukaner yang dianggap spesial kayaknya belum usai rek. Karena harusnya saat dia sudah dinonaktifkan dan tak lagi memiliki ingatan akan dirinya, namun dia seakan bisa memanggil ulang semua ingatan tersebut. Kira-kira kemampuan spesial apa yang dimiliki oleh ras Bukaner? Terus di sisi lain, Luffy yang sebelumnya kita ketahui sedang memakan makanan, sekarang dia malah diperlihatkan menghilang. Ya, keberadaan dari Luffy yang hilang ini tentu menimbulkan tanda tanya cukup besar. Oh ya, kalau kita balik lagi ke kondisi Sain 1 yang mana dirinya terluka cukup parah, apalagi dengan puing-puing yang jatuh kepada dirinya, terpaksa ya dia kemampuan regenerasinya pun harus digunain. Dan dalam waktu yang relatif singkat, dia kembali berhasil bangkit dan datang untuk menyerang Kuma. Hanya saja Sanji yang sudah bisa bergerak, saat ini dia melindungi Kuma dan menahan serangan yang coba dilancarkan oleh Saturn. Hal yang sama terjadi kepada Kizaru, yang ternyata dia tuh gak berpindah pihak rek, seperti banyaknya dugaan atau teori di luaran sono. Soalnya di sini Kizaru pun diperlihatin menyerang anggota grup topi jerami yang lainnya. Melihat momen itu terjadi ya, Dr. Vegapunk tak tahan untuk berkata, kalau sebenarnya hatimu sudah tak bisa menahan ini semua bukan Kizaru, betapa menyedihkannya dirimu. Seolah tak ingin membantah apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk, Kizaru pun hanya menjawab kalau seharusnya dia membawa kacamata yang lebih gelap, alias setidaknya dengan kacamata itu ya, dia bisa bertarung meski dirinya sedang menangis rek. Kita ditunjukin kalau emang Kizaru mau menangis di sini. And finally, chapter 1104 ini ditutup dengan momen Sain Saturn yang memerintahkan angkatan laut untuk memulai operasi Buster Call rek. Makanya bisa kita lihat dari luar ya, beberapa kapal sudah bersiap untuk menyerang. Makin menarik saja apa yang terjadi di Pulau Egghead ini. Sayang untuk kabar dari Zoro yang sedang bertarung dengan Luffy dan beberapa momen lainnya masih belum diperlihatkan. Bahkan menghilangnya Luffy pun apakah ini memperkuat kemungkinan kalau Caribou yang datang untuk membawakan makanan. Tapi pertanyaannya Luffy sekarang ada di mana rek? Oke, mari kita tunggu aja bakalan seperti apa kelanjutan dari insiden Pulau Egghead ini. Apakah momen yang pernah kita lihat di Enies Lobby, momen ketika kru topi jerami terjebak dan harus kabur dari kepungan kapal-kapal perang angkatan laut? Mungkinkah momen itu bakalan kembali terulang rek? Ya, kita gak tahu lah. So, see you next time in the next review One Piece 1104. Enjoy the spoilingnya.